Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina waliman ajazana wali ulama'ina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wali aulid is'ati wali songo ajma'in khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila muallif kitab Sulamut Taufiq Al-Alamah As-Sayyid As-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi waridhallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq, mudah-mudahan khususnya yang hadir dan yang mendengarkan pada umumnya, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo yang belum niat dalam hati diniati mencari ilmu lillahi ta'ala, dan juga diniati iktikaf, nggih, iktikaf oleh ganjaran loro, oleh ganjaran telu. Siji ganjaran ngaji, loro ganjaran iktikaf,
telu ganjaran ngenteni salat isya. 3 ganjaran diniati. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihu lan ora sah apa kismatu tirkati mayyitin, pembagian peninggalane mayit. Wala bay'u syai'in lan ora sah ngedol swiji-wiji minha saking peninggalan mayit. Malam tuwafa selagine durung disauri apa duyunahu utang-utange mayit, wa wasayahu lan wasiat-wasiate mayit, wa tukhraju lan ngetokno apa ujratu hajatin wa umratin, ongkose qadha haji dan umrah. Wa in kana lan lamun ana iku wajib alaihi ing atase mayit, illa ayyuba'a kejaba yen to didol apa syai'un swiji-wiji, liqadha'i krana nyauri hadhil asya'a iki pira-pira perkara. Fatirkatu mongko utawi peninggalan mayit iku kamarhunin kaya perkara kang den gadeaken bidzalika kelawan liqadha'i hadhil asya. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang tirkah, nggih, tentang tirkah mayit, tentang peninggalan mayit. Sebab masih banyak kaum muslimin yang belum memahami tentang bagaimana ketika orang tuanya meninggal dan bagaimana cara untuk melaksanakan peninggalan itu secara fikih, secara syariat. Ini masih banyak. Nah, kalau membahas tentang tirkah mayit, peninggalan mayit itu bagian dari fikih mawaris, fikih warisan, atau lebih kerennya itu istilahnya ilmu faraid, nggih, ilmu faraid. Apa itu tirkah? Apa itu tirkah? Wis apa cara Jawane tirkah niku warisan. Nah, ya. Terus gampangane sing diwarisno atau peninggalan mayit. Tirkah itu nopo? Hukum waris niku nopo? Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi rahimahullah yang wafat tahun 1975 Masehi di Jakarta, beliau mengatakan bahwa hukum waris atau fikih mawaris itu adalah ilmu yang dapat mengetahui siapa orang-orang yang mewarisi dan siapa orang-orang yang tidak bisa mewarisi, dan bagaimana kadar penerimaan dan pembagian waris, dan bagaimana cara pengelolaan warisan. Ini adalah fikih waris, ya. Makanya kalau misalnya kita nggak ngerti tentang waris, maka kita pertanyakan kepada orang-orang yang faham ilmu waris. Agar apa? Agar kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Niki penting para hadirin. Kenapa tirkah atau peninggalan mayit ini kadang-kadang menyebabkan masalah? Kadang-kadang tidak paham tentang bagaimana cara mengelola tirkah atau harta waris dari si mayit. Sebab ada 3 faktor, Pak. Pertama, memang orang itu tidak ngerti bagaimana tentang pengelolaan atau kewajiban terhadap tirkah atau peninggalan mayit. Yang kedua, bisa juga karena aspek keduniaan, aspek duniawi.
Kadang-kadang mikirnya aku dapat apa, aku oleh opo dan sebagainya. Kadang-kala juga antar saudara intu iri hati sebab dihitung tidak sama. Yang ketiga apa? Karena faktor kepentingan sesaat dalam peristiwa kematian. Ini para hadirin rahimakumullah. Tirkah niku napa? Tirkah itu dari bahasa Arab dengan asal kata taroka. Taroka akhirnya berubah bentuk menjadi masdar tirkah atau tarikah yang artinya peninggalan si mayit, peninggalan orang yang mati. Kemudian bisa ditarik dalam pengertian maf'ul atau objek yang kemudian menjadi matrukah. Matrukah apa itu? Sesuatu yang ditinggalkan. Ini tentang tirkah. Nah, berarti apa itu tirkah secara umum? Tirkah itu adalah sesuatu apapun yang ditinggalkan atau dipersiapkan oleh si mayit ketika masih hidup dan menjadi warisan ahli warisnya. Ini tirkah. Baik berupa maliyah harta benda maupun berupa ghairu maliyah bukan harta benda. Sering disalahpahami Pak, Bu. Kadang-kadang tirkah niki difahami cuma bentuk harta benda, bukan. Ketika orang tua kita meninggal, maka tirkah itu atau yang diwariskan bukan hanya harta benda atau maliyah, tetapi juga ghairu maliyah, bukan harta benda. Apa itu? Termasuk hutang-hutangnya, termasuk wasiat-wasiatnya, termasuk perawatan jenazahnya dan sebagainya. Ini harus dipenuhi oleh ahli waris dari peninggalan yang meninggal. Para hadirin rahimakumullah, jadi tirkah atau peninggalan si mayit itu ada 3 bentuk. Bisa bentuk harta benda, bisa bentuk bukan harta benda, juga bisa berbentuk bukan harta benda, juga berupa bukan harta benda dan bukan benda. Ya, contoh adalah wasiat dan sebagainya. Sehingga ulama fikih sepakat 4 mazhab bahwasanya orang yang meninggalkan tirkah atau waris, maka ahli warisnya harus terlebih dahulu memenuhi hak-haknya si mayit. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian meninggal royoan warisan. Maka ini oleh ulama dikatakan perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana cara mengelola peninggalan mayit dan bagaimana cara memenuhi hak-haknya mayit sebelum peninggalan dibagikan. Agar kita tidak menjadi anak zalim, kita bukan menjadi orang yang zalim, bahkan terhadap orang tua atau siapapun yang kita yang ditinggal wafat. Ya. Para hadirin rahimakumullah, apa hak-hak tirkah mayit? Contoh ngeten, wonge sugih, nggih, orangnya kaya, meninggal. Anak-anaknya atau ahli warisnya tidak boleh kemudian berpikir bagaimana membagi waris, tapi punya kewajiban memenuhi hak-haknya si mayit dengan 4 hak. Loh, 4 hak Pak, hati-hati loh niki. Ini fikih, ini syariat. Ini adalah syariat. Yang pertama, apa? Haknya si mayit adalah tajhizul mayit, biaya mengurusi tentang perawatan jenazahnya harus diambil dari tirkah, peninggalan
si mayit. Andai kata dia meninggalkan tirkah. Nggih. Nanti saya ceritakan hukum bagaimana kas RT RW tentang dana sosial. Nanti saya jelaskan. Dalam fikih diatur. Nah, kemudian ahli waris atau anak-anaknya itu harus menghitung, menyediakan bagaimana besarnya biaya untuk pengurusan jenazah, baik biaya untuk ghusluhu, memandikannya dan kelengkapannya, dan juga biaya watakfinuhu, mengkafani dan kelengkapannya, biaya wassolatu alaihi, mensolatinya dan kelengkapannya, dan juga biaya wadafnuhu, menguburkan dan kelengkapannya. Ini diambil dari harta peninggalan mayit. Paham nggih? Dihitung sih, ojo royokan sih. Hati-hati. Sebab kalau berpikir begitu, kita orang zalim terhadap orang tua kita. Ini yang pertama, dihitung dulu. Oh, adusi mayit, opo kelengkapannya dibelikan, diambil dari harta peninggalan mayit. Ngafani, belikan dari harta peninggalan mayit. Sampai menguburkan, sampai ongkos penggalian kubur. Bahkan juga bisa untuk membayar upah yang memandikan, boleh. Bayar upah yang menyolatkan, boleh. Bayar upah yang menyolati juga boleh. Diniati sedekah, okay? Sedekah. Sebab dulu saya tanya, Pak, ada orang nyolati mayit jenazah diupahi, bagaimana hukumnya? Kalau itu diniati sedekah untuk mayit boleh, tapi untuk pamer haram, okay? Boleh. Ini para hadirin rahimakumullah, itu adalah hak pertama yang harus dipenuhi dari harta peninggalan mayit. Yang kedua apa? Hak tentang menyangkut kepentingan utang piutang si mayit, kepentingan para kreditur. Lah, utang ini sering disalahpahami. Yang dihitung adalah utang berupa duit, padahal utang si mayit ada dua bentuk. Utang yang berhubungan hablum minallah dan utang yang berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan Allah apa? Contohnya utang poso. Oh niki, nggih, hati-hati. Kalau orang tuanya misalnya sakit dan tidak bisa berpuasa, khususnya poso Ramadan, khususnya zakat fitrah, zakat mal, qadha haji dan umroh misalnya, maka ini juga dihitung, Pak. Juga dihitung. Dibayarkan dari peninggalan mayit. Poso pirang dino saya ditinggal oleh mayit. Oh, poso yang ditinggal 15 hari. Hitung 1 mud 7 on kali berapa? 16 hari. Diambilkan dari harta mayit. Boleh. Lupa uang tuaku gak ada duit untuk fidyah. Bagaimana cara untuk melebur terhadap kodok poso wong tua? Puasakan sampean. Soma waliyuhu. Jadi yang berpuasa adalah walinya, ahli warisnya. Boleh. Boleh. Loh, lek gate poso terus pundi mek fidyah. Ya, ndak apa-apa. Ada pendapat dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi itu ada mengatakan boleh. Itu juga bagian dari pendapat ulama mazhab Syafi'i. Paham nggih? Niki. Utang piutang. Tuwafa duyunahu, nyaur utange mayit. Ini kewajiban yang nomor 2. Nah, nggih. Kewajiban nomor 2. Bagaimana kalau mayit utang uang pinjaman ke orang lain sedangkan tidak punya tirkah atau peninggalan, maka itu kewajiban ahli waris membayarkan. Apakah boleh ahli waris minta keikhlasan, minta kehalalan, minta tempo pembayaran tertunda kepada penghutang? Boleh. Nanti ada hadis yang menyatakan sahabat Kanjeng Nabi ada melakukan seperti itu, hadis sahih. Apakah boleh
ketika di kuburan, setelah dikubur kita mengatakan apakah ini orang baik atau orang baik, dan juga siapa yang punya tanggungan mohon ke ahli waris, ada dalilnya. Ya, para hadirin rahimakumullah. Jadi duyunun, tuwafa duyunun, duyunun itu jamak dari kata dainun. Ad-dainu utang. Kalau menyangkut dain, utang bersifat fulus, ya. Ad-duyun, utang-utang, banyak utang. Ini kenapa? Maka jika mayit tergolong a'ba'ud duyun, orang yang punya hutang, maka bagaimana ahli warisnya itu melakukan tindakan gharimat daina. Apa? Membayarkan hutangnya. Gharimat dain, mayarno utang dari peninggalan mayit kalau ada. Ya. Agar apa? Agar sebelum dikubur beban utang, walaupun tindakan nyaur nyatanya nanti ada kesepakatan tidak apa-apa, agar si mayit itu dalam keadaan i'fa'un min dainin, i'fa'un min dainin, orang yang bebas hutang, orang bebas hutang. Ini kewajiban pinten? Nomor berapa? Nomor 2. Kewajiban nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Sekarang hak yang nomor 3 apa? Tangfidul wasiyah, menunaikan wasiatnya mayit. Ya. Jadi bitangfidil wasiyatihi, melaksanakan wasiatnya mayit. Jadi menyangkut kepentingan apa yang ditulis oleh orang yang meninggal. Wasiat itu tertulis, Pak. Tertulis, saya si fulan kalau meninggal dunia maka ini sekian, saya tulis dengan seikhlas dan sesadar-sadarnya. Misalnya wasiat. Tidak ada wasiat yang lesan. Contoh misalnya iki wasiatnya ini, tapi nggak ada bukti tertulis, maka itu bukan wasiat. Bukan wasiat, tapi pesan, beda. Wasiat dan pesan beda. Kalau wasiat harus tertulis dari si mayit tadi sebelum meninggal dunia, atau pesan yang nggak tertulis dengan lesan. Nah, ya kan? Jadi misalnya dengan lesan, nak aku wasiat no awakmu, nggak tertulis, tapi kata-kata wasiat muncul. Ini kewajiban ahli waris untuk menunaikannya. Nah, ini. Kemudian apa yang keempat? 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Baru yang keempat, sisanya dibagikan kalau ada sisa kepada ahli waris sesuai kaidah syariat. Kaidah syariat atau disepakati antar ahli waris. Paham ya? Lah kalau misalnya belum dihitung pengurusan jenazahnya, belum dihitung utang-utangnya, belum dipenuhi qadha haji dan umrohnya dan sebagainya, kitab ini mengatakan la tasihu, tidak sah. Tidak sah. Jadi sampeyan menerima berapa pemiliaran dari orang tua kita misalnya, tetapi hak-hak mayat gak dipenuhi, maka tirkah peninggalan yang sampeyan terima la tasihu, tidak sah. Hati-hati. Hati-hati. Lho nggih niki syariat, Pak. Kedah dipenuhi. Nah, la tasihu tidak sah. Harus dipenuhi terlebih dahulu hak-hak si mayit. Ya. Para hadirin rahimakumullah, jadi sebelum dilakukan 4 hak-hak tersebut, ahli waris tidak boleh membagikan warisan sisanya, tidak boleh. Mosok durung dikubur wis royoan warisan. Sakno sing mayit, Pak, saestu sakno sing mayit.
Kalau mayit itu meninggalkan harta warisan, kemudian anak turunnya tukaran gara-gara waris, gak tenang di kuburan dia. Nyun sewu, gak tenang di kuburan. Ya, nanti saya jelaskan ada dalilnya. Nah, niki para hadirin rahimakumullah tentang hak-hak si mayit. Setelah apa? Sebelum memenuhi hak mayit, membagikan waris atau tirkah peninggalan si mayit, menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Minhajul Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Imam Syafi'i, karangannya Dr. Syekh Mustafa Said Al-Khan, karangannya Mustafa Dzib Al-Bugha dan Syekh Ali Asyurbaji, 3 ulama Al-Azhar ini mengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji. Beliau mengatakan orang yang memenuhi warisan harus 4 syarat. 4 syarat. Pertama, orang yang mewariskan harta tirkah, ya, harta tirkah betul-betul meninggal dunia. Banyak kasus, Pak, ketika orang tuanya masih koma di rumah sakit, masih koma. Kemudian dilihat gak ono harapan misalnya, kemudian bahas waris, tidak sah. Tidak sah. Jadi yang pertama, orang yang meninggalkan waris atau tirkah mayit itu betul-betul nyata dan fakta sudah meninggal dunia. Ya. Atau kalau dokter sudah menyatakan meninggal dunia, kalau di rumah sakit, mohon maaf Pak, ayah bapak tidak bisa kami selamatkan, sudah meninggal dunia, sah, sudah meninggal. Atau begini Pak, ada kasus orang tuanya tidak tahu kemana, nggak ketemu, kabarnya nggak, dan sebagainya, nggak ketemu. Akhirnya untuk membagi waris itu ke pengadilan agama, biar hakim yang mutusi. Kemudian ada putusan, walaupun nggak kemana orang tuanya nggak jelas, ya, maka hakim memutuskan bahwa orang tuanya dianggap meninggal dunia. Harus keputusan hakim, ya. Nggak boleh kemudian sampeyan iku wong tuaku gak ono mulai cilik nanti gak ngerti. Harus keputusan hakim. Biar apa? Biar warisnya sah. Hati-hati. Ini fikih, ini syariat. Sering diremehkan oleh kita. Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua apa? Yang kedua, ahli warisnya, yang mewarisi, ya, betul-betul masih hidup. Nah, ini anak-anak sing marisi betul-betul hidup atau masih hidup, meskipun sebentar. Contoh, orang tua meninggal, anaknya ada yang sakit, ya, tapi masih hidup, maka berhak ahli waris mendapat waris. Walaupun kemudian contoh, bapaknya meninggal jam 10, anaknya jam 11, tetap ketika yang mewaris tirkah tadi, yang mayit tadi jam 10, tapi anaknya masih hidup sejam berikutnya, masih dinyatakan hidup, sah menerima waris atau tirkah mayit. Yang ketiga, diketahui hubungan yang jelas antara pewaris si mayit dengan ahli waris. Sinten niku? Anak-anak, anak kandung, kemudian bojo siji, bojo loro. Wah, anak bojo loro. Ini harus jelas. Posisi hubungan harus jelas. Kalau nggak jelas, nanti bisa rame, Pak, konflik antar pembagian. Ini sering terjadi. Makanya sering berakhir di pengadilan agama. Habis? Belum? Belum. Jadi biar konflik itu jelas, masukkan ke pengadilan agama. Kemudian syarat yang keempat,
alasan khusus. Alasan khusus apa? Contoh amar pengadilan. Keputusan pengadilan mengatakan si A wajib mendapat waris si mayit. Pengadilan. Nah, ini alasan khusus. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika posisi tirkah yang nanti menjadi warisan itu juga harus ada rukunnya. Ada 3 rukun waris. Kalau salah satu nggak memenuhi maka nggak sah sebagai harta waris. Apa rukunnya? Ini dalam mazhab Syafi'i. Kami nggak jelaskan mazhab yang lain, nanti pusing ya. Cukup mazhab Syafi'i karena rumit masalah ini. Apa rukunnya? Ini tercatat dalam berbagai kitab ulama Syafi'i. Salah satunya adalah kitab Al-Fiqhul Manhaji. 3 syarat yang dikatakan waris. 1 adalah ada al-muwarris. Al-muwarris siapa? Yang mewarisi atau si mayit tadi ya, yang mewarisi. Orang yang mewariskan harta namanya al-muwarris. Ada. Okay. Yang kedua al-waris. Al-waris sinten? Orang yang diwarisi. Orang yang mewarisi. Tadi yang pertama orang yang mewariskan, al-waris orang yang mewarisi. Rukun ketiga apa? Al-maurus. Apa? Ada warisannya. Lungge, gak ada warisannya. Ono al-muwaris sing mewariskan, ada al-waris sing mewarisi, tapi gak ono al-maurus warisane. Yo tidak memenuhi syarat sebagai warisan. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang ngeten para hadirin, jika si mayit meninggalkan harta peninggalan, maka hak pertama ahli waris adalah mengambil bagian harta peninggalan mayit untuk biaya perawatan jenazah. Itu lebih afdol diambilkan dari harta peninggalan mayit. Jikalau mayit tidak ada harta sama sekali, maka yang kedua dibayarkan atau dibebankan kepada kerabat atau keluarganya. Kalau tidak ada lagi, maka boleh menurut mazhab Maliki boleh diambilkan atau dipenuhi oleh kas baitul mal atau harta yang berbasis keagamaan dari masyarakat. Contoh adalah dana sosial kematian, santunan kematian, boleh dipekeh diatur, nggih. Tetapi oleh jumhur ulama, nggih, lebih baik diambilkan dari harta peninggalan mayit, sebab itu termasuk hak-hak si mayit. Atau menurut ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, boleh dipenuhi oleh keluarganya atau kerabatnya atau orang yang mengenalnya dan dipercaya. Boleh. Ada kisah begini, ketika ada orang yang disolati kanjeng Nabi, Nabi tanya, alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Naam ya Rasulullah, betul. Fasolli sahibukum, sholatlah kamu, saya enggak nyolati. Kanjeng Nabi. Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah Al-Ansari ngacung, ya Rasulullah, alayya bidainihi, saya yang akan memenuhi hutangnya. Rasul kemudian menyolati. Boleh, ya boleh. Tapi harus orang dikenal dan dipercaya. Boleh. Niki para hadirin rahimakumullah. Bagaimana harta tirkah mayit untuk tahlilan, selamatan? Ini perlu diluruskan para hadirin. Hukum asal harta tirkah atau peninggalan mayit tidak boleh untuk tahlilan, tidak boleh untuk selamatan. Hukum asal. Jadi potong nggih, nggih salah paham. Ini fikih. Boleh diambilkan dari tirkah mayit atau peninggalan mayit dengan syarat-syarat tertentu. Apa? Persetujuan kerelaan dari ahli waris. Paham nggih? Paham nggih? Kalau baleni
tirkah mayit tidak boleh untuk tahlilan selamatan hukum asal, tetapi boleh dengan syarat semua ahli waris mengizinkan, sepakat, menyetujui dan ikhlas untuk dipakai sebagian tahlilan, selamatan. Nah, paham nggih? Nah, contoh bapake mati, anake telu, ono warisan, sepakat, ya apa Cak, ya apa Dek, ya apa Mbak, gini, oke, sudah selesai, sah. Nah, proses itu harus dilalui, nggih, harus dilalui. Sebab ketika mayit meninggalkan tirkah dan sisanya adalah hak ahli waris, nggih, dan disepakati oleh ahli warisnya, kecuali harta anaknya sendiri boleh. Boleh. Atau begini, ketika mendoakan si mayit, ya, dengan si mayit urunan, Pak. Setelah diterima warisan dan sah, maka urunan untuk menyediakan doa kepada yang meninggal boleh. Paham nggih? Ada kesepakatan, persetujuan, kerelaan dari semua ahli waris jika diambil dari tirkah atau peninggalan mayit. Paham ya? Hati-hati. Loh, ini gak anti tahlil, ndak. Ono prosedur, ya, ada prosedur. Para hadirin rahimakumullah, ada juga begini, ini sering tidak dilakukan oleh orang-orang yang punya peninggalan mayit. Contoh, wonge sugih, nggih, wonge sugih, kemudian punya anak 3, istri 1. Contoh, ketika meninggal, menurut sebagian mazhab Syafi'i dan juga pendapat Al-Qadhi Abu Yusuf, ya, Al-Baghdadi yang wafat tahun 897 Masehi di Baghdad, Al-Hanafi, murid Imam Hanafi, itu mengatakan kewajiban mengurus jenazah biayanya tidak hanya si mayit yang meninggal, tetapi dari tirkah peninggalan mayit juga, nah ini kan, disediakan untuk biaya jenazah ahli warisnya. Oh ini Pak. Oke. Makanya orang-orang kaya kalau punya kekayaan itu dipersiapkan. Iki jatahmu menemati, ngoten Pak. Ini disediakan. Nek enggak punya, ya tidak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau tahlilannya bersumber dari kekayaan anak-anak boleh. Ini khusus dari peninggalan mayit, untuk tahlilan disepakati dulu oleh ahli warisnya. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian hati-hati Pak, ketika si mayit meninggalkan utang, hati-hati. Bahkan Kanjeng Nabi dalam hadis sahih itu pernah menanyakan para sahabat, ketika datang sebuah jenazah, Nabi tanya, apakah ini punya hutang? Tidak. Fasolli, ya, maka Nabi menyolatinya. Datang lagi jenazah, Nabi tanya, apakah jenazah ini punya hutang? Naam. Ya, Nabi mengatakan, sholatono, aku nggak nyolati. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Jadi hati-hati. Kemudian ketika kita mengeluarkan harta benda untuk tahlilan, untuk mendoakan, untuk apa? Menyaur menyaur dari kita sendiri, bukan harta tirkah, ya, artinya begitu. Bagaimana, ya? Ada pernah sahabat mengatakan, fahal yukaffiru anhu an atasaddaqo ya Rasulullah, anhu ya Rasulullah, apakah ya, apakah bisa sambung, bisa menutupi dosa-dosanya ketika saya sedekah atas namanya, ya? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, qala na'am, iya. Apakah dengan sedekah ini bisa menebus dosa-dosa si mayit? Ya.
Nabi menjawab qala, "Na'am." Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada hadis, ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Falia ajrun anta saddaqa anha?" Apakah saya sedekah kepada ibu saya itu sambung atau nyampe? Ya. Pahala nyampe atau tidak? Nabi jawab, "Qala, na'am." Betul, nyampe. Hadis sahih, Pak. Kalau ada orang mengatakan pahala bacaan Quran, pahala apapun untuk mayat gak sampai, maka kalau dia mengatakan harus berpegang hadis sahih, ini juga hadis sahih Bukhari Muslim. Saya kemarin coba membuka 2 kitab hadis, Pak. Bukhari cetakan baru, Bukhari cetakan di pondok dulu. Saya buka. Saya kaget kenapa? Beberapa hadis sahih hilang, Pak, dari Bukhari cetakan yang baru. Hilang. Betul kata Kiai Marzuki Mustamar, hati-hati lek tuku kitab hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, terutama yang terjemahan. Hati-hati. Nggih. Banyak yang hilang. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ya, Imam Nawawi mengatakan hukum boleh bahkan sunnah apa? Sedekah atas nama mayit. Dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang beliau wafat 1277 Masehi di Suriah, abad 12 beliau, dalam kitabnya tegas mengatakan bahwa itu adalah ajma'al muslimun, adalah ijma' kaum muslimin saat itu. Ya, ala annahu la yajibu alal warisi tasaddaqu an mayyitihi shadaqatut tatawwu'i bal hiya mustahabun. Itu disunahkan. Abad 12 beliau mengatakan ajma'al muslimun, kesepakatan orang-orang muslim. Kalau ada kalimat ajma'al muslimun, berarti waktu itu abad 12 tahlil, bacaan sedekah apapun untuk mayit berarti sudah menjadi tradisi. Paham ya? Tradisi. Ajma'al muslimun fi hadil hadis, ya, itu jawaz sedekah. Jawazus sedekah anil mayit. Hadis tadi itu adalah dalil boleh sedekah kepada mayit. Ini adalah pendapat dari ijma' kaum muslimin menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Ini ya. Kurang 1 menit. Terakhir para hadirin rahimakumullah, hati-hati, ini ada keterangan bagi yang punya hutang, kalau dia mampu menyaur, hati-hati. Mat'ul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu nyaur, kalau enggak nyaur namanya zulmun, orang zalim. Nafsul mu'minu mu'allaqatun, rohnya, jiwanya orang mukmin akan tergantung-gantung bidainihi, sebab utangnya, hatta yuqaddu anhu, sampai dia nyaur utangnya. Ini hadis jamaah, semua imam hadis meriwayatkannya dan kitab sahih menurut para ulama hadis. Nggih, mugi-mugi kita sedaya saged menerapkan bagaimana cara tentang mengelola dari tirkah mayit atau harta warisan. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu